Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anita Nurfitria, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Pertanian Kota Serang dengan fasilitator Siti Ruaida Tomo SPD dan pengajar praktik Totong Sastra Mulyana MPD. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak, di mana guru bertindak sebagai among. Maksudnya, pendidikan dengan pembelajaran berpihak pada murid dan guru sebagai fasilitator berperan menuntun, membimbing, dan mengarahkan siswa dalam mengembangkan minat dan bakat sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, seperti penerapan budi pekerti sebagai perpaduan cipta karsa dan karya. Yang kedua, mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana saya belajar menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, saya mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar terciptanya profil pelajar Pancasila, di mana siswa mampu mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat sehingga mampu menjadi manusia yang merdeka dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani, serta menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Peran seorang guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus menggerakkan diri dan menggerakkan lingkungan untuk membawa perubahan pada ekosistem sekolah. Saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, baik itu tugas individu maupun tugas kolaborasi. Kemudian, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak, yaitu pendidikan yang mengutamakan kepentingan murid dengan memberikan pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Guru sebagai fasilitator hanya menuntun dan membina murid dalam menumbuh kembangkan bakat dan minat sesuai kodratnya, hingga dapat menunjang terciptanya profil pelajar Pancasila pada diri murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanah yang kering yang dibasahi oleh air hujan. Banyak kekurangan pada diri saya yang perlu diperbaiki, kompetensi yang harus ditingkatkan, dan ilmu baru yang harus dipelajari, yang kemudian akan saya terapkan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru. Dengan mengikuti program calon guru penggerak ini, saya sangat bangga dan bahagia karena saya dapat mengembangkan potensi diri dan menambah wawasan lagi. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya seorang guru yang belum mampu dalam menuntun murid dengan sepenuhnya, menggunakan pembelajaran yang selalu berpusat kepada guru, kurang dalam kolaboratif dan tidak inovatif, tidak pernah melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran ke depannya, serta selalu mengutamakan keberhasilan nilai KKM dibandingkan mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai kodratnya. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada murid agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, serta menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang keempat yaitu penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah berpihak pada murid. Sebagai guru, saya akan menjadi guru yang mampu memfasilitasi belajar murid dan menggunakan sistem among dalam mengajar, yaitu menuntun siswa dengan sepenuhnya dalam mengembangkan potensi diri mereka, mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran yang selalu berpusat pada kebutuhan belajar, minat, bakat, dan kemampuan murid,
sehingga pembelajaran akan menjadi menyenangkan dan bermakna. Reflektif. Sebagai guru, saya akan senantiasa dalam memaknai pengalaman secara positif serta berpikir terbuka untuk memperbaiki diri dengan mengevaluasi pengalaman, potensi, dan kompetensi yang dimiliki, dan terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan dengan belajar sehingga menjadi guru yang lebih baik lagi. Mandiri. Sebagai guru yang harus memiliki inisiatif untuk bergerak dan memotivasi diri untuk mengembangkan diri dan kompetensi seperti mengikuti pelatihan-pelatihan pendidikan. Kolaboratif. Sebagai seorang guru, saya akan membangun rasa saling percaya, menghargai, dan bekerja sama dengan komunitas praktisi. Dan inovatif, menciptakan hal baru dan berani berkarya serta pantang menyerah. Demikian yang bisa saya paparkan. Jadilah guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan, sehingga mampu membawa perubahan untuk diri sendiri maupun lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.